Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Ratna Lewati dengan NIM 2411014. Aku dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4A. Nah, video ini berisi tentang tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan Islam yang nantinya akan membahas tentang model pendekatan pembelajaran. Nah, ada dua nih yang bakal aku bahas. Yang pertama ada pendekatan PBL dan yang kedua ada pendekatan PJBL. Nah, apa sih PBL dan PJBL itu? Ya, aku bahas satu-satu. Oke, yang pertama ada PBL. PBL itu singkatan dari Problem Based Learning, yang artinya ini adalah model pembelajaran yang menggunakan kasus atau masalah nyata. Dan ciri-cirinya itu masalah dijadikan sebagai pemantik pembelajaran. Nah, ada tiga nih tahapan. Yang pertama ada kasus, yang kedua berdiskusi kemudian memecahkan kasus, yang ketiga mencari solusi untuk menyelesaikan kasus. Nah, tahapan inilah yang ada di dalam PBL atau Problem Based Learning. Contohnya apa? Contohnya mata pelajaran tentang akidah akhlak. Misalkan tentang materinya nih, tentang perilaku atau pergaulan remaja di dalam Islam. Nah, contoh kasusnya yang akan dipelajari atau dipecahkan itu tentang bully yang ada di sekolah. Kemudian, terakhir kali, siswa disuruh untuk memecahkan masalah atau mencari solusi untuk memecahkan masalah itu. Oke, lanjut yang kedua. Ada PJBL. PJBL ini singkatan dari Project Based Learning. Agak mirip-mirip ya. Nah, tapi bedanya kalau PJBL itu dia pembelajaran berbasis proyek atau produk atau membuat proyek nyata. Nah, ciri-cirinya itu adanya hasil nyata atau adanya proyek nyata yang dihasilkan dalam proses pembelajaran. Contohnya gimana? Contohnya ini lagi tentang mata pelajaran akidah akhlak. Nah, siswa kan pasti dituntut untuk mempelajari akhlak terpuji. Bisa jadi siswa disuruh untuk membuat proyek berupa poster atau video edukasi yang berkaitan tentang akhlak-akhlak terpuji. Nah, terus rancangan pembelajarannya gimana nih? Kalau aku sih merancang pembelajaran seperti ini. Yang pertama, siswa menonton video. Yang kedua, berkaitan dengan PBL, yaitu siswa menganalisis dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, itu PJBL. Siswa bertindak secara langsung, menggunakan atau membuat sebuah proyek. Terus rancangan pembelajarannya gimana? Gini, kalau aku merancang pembelajarannya kayak gini. Aku tentuin dulu ini tentang materi apa ya, dan pelajarannya tentang apa. Misalnya, aku ambil pelajaran tentang akidah akhlak, yang nantinya materinya membahas seputar tentang sikap remaja atau juga tentang akhlak-akhlak terpuji. Terus, kasusnya apa? Kasusnya tentang bully. Contoh nih, tentang kasus bully. Oke, lanjut. Apa sih alur rancangan pembelajarannya? Nah, yang pertama, aku tentuin dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, yang pastinya siswa itu dapat mengidentifikasi kasus, menganalisis, dan juga mengetahui tentang permasalahan. Yang kedua, siswa nantinya harus dituntut untuk bisa memecahkan masalah atau kasus itu. Yang ketiga, siswa itu harus mencari solusi, gimana cara nyelesain kasus itu. Dan yang keempat, siswa itu nantinya dituntut untuk membuat aksi nyata. Nggak hanya tahu paham teori aja, tapi mereka dituntut untuk membuat sebuah proyek dan juga dituntut untuk aktif langsung dan terlibat langsung dalam menanganinya. Nah, selain daripada tentang materi akhlak terpuji, bisa juga kan yang pertama, siswa itu bisa tahu tentang dampak bully. Kemudian yang kedua, siswa itu nantinya akan dituntut untuk belajar saling menghargai. Yang ketiga, siswa itu bisa aja dituntut untuk tahu bahwasanya ada dalil-dalil yang berkaitan tentang bully itu, larangan-larangan berbuat jahat dan sebagainya, atau larangan-larangan menzalimi gitu. Media pembelajarannya apa aja yang dipakai? Ya tadi ada video. Video ini bisa ngambil di YouTube atau juga di film-film tentang kasus-kasus bully. Yang kedua, Al-Quran dan hadis. Ini fungsinya untuk mencari dalil-dalil yang nantinya akan berkaitan dengan isi kasus. Dan yang ketiga, ada juga poster. Nah, poster ini adalah bentuk proyek yang jadi media hasilnya nanti. Nah, nantinya apa aja yang dinilai? Penilaiannya ada 3.
Karena ini berkaitan dengan akidah akhlak, yang pertama pastinya tentu saja penilaian tentang sikap. Yang kedua, penilaian tentang PBL, yaitu tadi, dia aktif atau enggak diskusinya. Dia bisa berusaha memecahkan masalah atau enggak. Dan yang ketiga, ada PJBL tadi, yaitu penilaian berbasis proyek. Apakah proyeknya itu benar, atau proyeknya sesuai hasil dengan kriteria atau sesuai tidak dengan tema yang dibahas. Kalau tadi kan rancangannya, implementasinya gimana? Nah, kalau implementasinya kan kita udah tahu tadi materinya apa yang dibahas, tujuannya apa, medianya apa, penilaiannya gimana, terus tujuannya apa. Nah, kalau implementasinya tinggal kita terapkan langsung. Pertama, ya tentuin dulu ketika awal masuk, misalnya aku seorang guru, awal masuk aku akan membuat situasi yang sangat-sangat harmonis atau dengan tenang lah gitu ibaratnya, membuat suasana dengan tenang di dalam kelas. Kemudian kami akan menonton sebuah video dari entah dari YouTube atau dari seperti media sosial yang berkaitan langsung dengan masalah. Lalu nanti siswa akan disuruh atau membentuk sebuah kelompok untuk berdiskusi, yaitu mengkaitkan dengan PBL tadi, problem based learning, yaitu pemecahan masalah dengan kasus nyata. Kemudian nanti siswa itu disuruh untuk berdiskusi layaknya memecahkan sebuah kasus atau masalah. Kemudian siswa nanti kan dapat solusi nih. Nah, mereka akan presentasi menjelaskan ini loh solusi-solusi dari masalah ini. Kemudian terakhir siswa nanti akan diminta untuk membuat sebuah poster, dan ini akan menjadi salah satu bentuk tindakan nyata di mana anak-anak itu nggak hanya tahu secara teori atau juga hanya mengetahui dengan membaca saja, tetapi mereka juga ikut berkontribusi langsung untuk mencegah tindakan itu. Nah, posternya dalam bentuk apa? Contoh, poster stop bully atau poster berperilaku baik, poster akhlak-akhlak yang baik, kan bisa gitu. Kayaknya sampai di sini aja deh pembahasannya. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.